Santapan Harian Rabu 1 Oktober 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-20, ayat 27 hingga ayatnya yang ke-40. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bertelut, meneduhkan hati, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, ya Allah. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Lukas 20 ayat 27-40. Beberapa orang Saduki yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedangkan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini perempuan itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama mengawini seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Pada waktu kebangkitan di antara mereka, siapakah beristrikan perempuan itu? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang Semak Duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab baginya semua orang hidup. Beberapa ahli Taurat menanggapi, "Guru, jawabmu itu tepat sekali," sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Sahabat Santapan Harian, kali ini orang-orang Saduki berusaha mempermalukan Yesus dengan bertanya tentang kebangkitan. Saduki adalah kelompok elit di dalam masyarakat Yahudi yang memiliki pengaruh besar. Mereka lebih mengandalkan logika, tidak percaya adanya malaikat, roh, dan kebangkitan orang mati. Mereka membungkus pertanyaan tentang kebangkitan dengan kasus perkawinan ipar. Namun, ada satu hal yang tampaknya kurang dicermati, yaitu perbedaan antara kehidupan di dunia ini dengan kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, Yesus dengan mudah menggagalkan rencana jahat mereka. Yesus menjelaskan bahwa kehidupan setelah kematian jauh berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Orang-orang yang dibangkitkan kembali hidup dengan keadaan yang berbeda. Mereka tidak lagi kawin untuk menghasilkan keturunan, sebab mereka telah hidup dalam keabadian. Mereka seperti malaikat, tidak dapat mati, dan disebut anak-anak Allah karena sudah dibangkitkan dari kematian. Selain itu, Musa sendiri meyakini adanya kebangkitan sebab Musa percaya bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang membawa kehidupan.
Kebangkitan adalah ajaran penting dalam kekristenan. Rasul Paulus mengatakan di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-14. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Seperti orang Saduki, tidak sedikit orang mempertanyakannya karena dianggap tidak masuk akal. Meneladan Yesus, Paulus juga berupaya meyakinkan jemaat mula-mula tentang kebangkitan dari kematian. Karena pada saat itu ada sebagian jemaat yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Bicara tentang kebangkitan, maka kita berhubungan dengan hal yang melampaui akal pikiran manusia. Karena itu, kita harus beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Jelas, Yesus Kristus adalah satu-satunya jaminan akan adanya kebangkitan dan kehidupan setelah kematian. Sebab Yesus sendiri telah mengalahkan kuasa kematian, bangkit dari kematian, dan naik ke surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kuasa kebangkitan-Mu menjadi semakin nyata dalam hidup kami. Kiranya itu nyata dalam perkataan dan perbuatan kami, terutama ketika kami berinteraksi dengan orang-orang yang belum mengenal-Mu. Di dalam cinta kasih-Mu ya Kristus Yesus, kami memohon. Amin.